Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala ali baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebahagiaan, memberikan keberkahan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga puasa kita insya Allah betul-betul sampai kepada tingkat muttaqin di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kajian kita Damai Indonesiaku hari ini, kita akan membahas tentang mengapa Allah subhanahu wa ta'ala bisa menunda azab yang diberikan kepada seseorang, atau diberikan kepada sekelompok orang, atau diberikan kepada satu masyarakat dalam jumlah yang besar. Kenapa sampai Allah tunda itu? Hadirin wal hadirat, para pemirsa Damai Indonesiaku, kalau kita melihat para ulama menyatakan kalau ada orang yang orang itu sebetulnya dia bukan orang yang bertakwa kepada Allah, bukan orang yang baik, bukan orang yang benar di dalam berislam, beragama, tapi dia diberikan nikmat yang banyak, maka orang seperti itu, kata para ulama, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya istidraj. Pertanyaan kita, istidraj itu apa sih? Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Ubay radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, hadisnya hasan, yang berbunyi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitallaha azza wa jal, kalau kamu melihat Allah subhanahu wa ta'ala yu'tiyal abda minad dunya ma yuhib, kalau kamu melihat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seorang hamba minad dunya, dari kesenangan dunia, ma yuhib, apa-apa yang dia sukai. Apa yang dia sukai? Ya mungkin dia suka rumah, diberikan rumah yang mewah. Dia suka mobil, diberikan mobil yang mewah. Dia suka harta, diberikan harta yang banyak. Dia suka misalnya pasangan, diberikan istri atau suami, istri yang cantik, suami yang ganteng. Dia suka anak-anak, diberikan anak lucu-lucu, dan seterusnya dan seterusnya. Wa huwa muqimu ala ma'asih. Tapi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ini muqimu ala ma'asih. Orang ini terus-menerus di dalam kemaksiatan, atau adalah seorang ahli maksiat. Fa innama dzalika minhu istidraj, maka yang demikian itulah yang disebutkan atau termasuk di dalam istidraj. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini, hadirin sekalian, hadirat sekalian, kita melihat bahwa yang namanya istidraj itu adalah kalau orang diberikan dunia, padahal dia adalah ahli maksiat. Jadi jangan sampai kita, seringkali saya mendengar dalam berbagai kesempatan, Habib gimana, saya ini sudah berusaha takwa sama Allah subhanahu wa ta'ala, tapi rezeki saya susah. Saya sudah berusaha untuk bersedekah, saya sudah berusaha untuk berzikir, saya sudah berusaha membaca Quran dan seterusnya, tapi rezeki saya susah. Diri saya sakit-sakit dan seterusnya. Jangan kemudian kita menganggap kita dibenci sama Allah, sama sekali. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang kita lihat itu, dia misalnya segala macamnya berlimpah kemewahan, tapi kemudian dia adalah buruk di dalam amalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu kena istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat di dalam Quran, salah satunya misalnya contoh istidraj dari sisi harta. Allah memberikan contoh, ada seorang namanya adalah Qarun. Tuan Qarun ini diriwayatkan adalah seorang yang sangat kaya. Allah kisahkan kisahnya, salah satunya di dalam surat Al-Qasas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaih.
ya. Sesungguhnya yang namanya Qarun itu adalah salah satu dari kaumnya Nabi Musa, ya. Tetapi fabagha alaihim, tetapi dia adalah orang yang melampaui batas, ya. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu la tanu'u bil usbati ulil quwwa. Dia diberikan sama Allah Subhanahu wa taala minal kunuz, ya. Kunuz itu jamak dari kanz, ya. Diberikan harta benda yang luar biasa banyaknya, ya. Perbendaharaan harta, gudang-gudang harta yang begitu banyaknya, ya. Ma inna mafatihahu la tanu'u bil usbati ulil quwwah. Yang kuncinya saja itu harus dipikul oleh beberapa orang yang kuat-kuat badannya. Bayangkan kalau kuncinya saja dipikul orang kuat-kuat, kata Allah Subhanahu wa taala, berarti betapa banyaknya hartanya ini, Qarun ini. Tetapi kemudian fabagha alaihim, tapi dia kemudian melampaui batas. Apa yang terjadi? Kemudian akhirnya Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tanah. Kemudian setelah ditenggelamkan, orang-orang yang asalnya terkagum-kagum dengan kekayaan Qarun, yang sangat terpesona dengan harta yang begitu banyak, akhirnya kemudian meminta kepada Allah, seandainya ya Allah itu adalah karena rahmatmu kami begini, kalau tidak kami akan tenggelam juga seperti Qarun. Maka mudah-mudahan kita sekalian dijaga dari istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wasallim. Amma ba'd. Hadirin sekalian, kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Tadi saya menyampaikan dalam segmen pertama tentang istidraj yang salah satu bentuknya. Salah satu bentuknya adalah ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan dalam bentuk harta, dalam bentuk kenikmatan, dalam bentuk jabatan, dalam bentuk segala macam yang sifatnya keduniaan, tapi itu kemudian membuat kita sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta kita menjauhi Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bentuk istidraj. Ya, maka hendaknya kita ngeri, kita takut, kita berjaga-jaga dan waspada ketika kita kemudian diberikan satu nikmat tapi kok ibadah kita jadi malas. Tapi kok amal kita jadi kendor, berkurang. Maka itu adalah naudzubillah, kalau itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, ketika tadi saya katakan contoh Qarun, ya, seorang yang super kaya luar biasa, ya, tapi kemudian sama Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan berikut hartanya, yang sampai sekarang orang kalau menemukan harta di dalam tanah mereka bilang itu harta karun, ya. Kenapa? Karena ingat kepada Qarun tadi yang dikatakan kuncinya saja harus dipikul sama orang-orang kuat. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kemudian sekelompok masyarakat atau orang banyak yang kemudian diberikan kenikmatan, lalu kemudian mereka pun jadi semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu, maka itu mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma nasu ma dzukiru bihi." Dan ingatlah ketika mereka itu sudah melupakan apa yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka berarti banyak, ya. Dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala fatahna alaihim, Allah bukakan untuk mereka semua abwaaba kulli syai', ya. Semua pintu-pintu kesenangan, semua pintu-pintu kenikmatan, semua pintu-pintu hal-hal yang disenangi oleh syahwat, ya. Kemudian kata Allah, hatta, ya, idza farihu, ya, sampai ketika mereka itu sudah begitu gembiranya, ya, bima utu, terhadap apa yang diberikan itu, akhadnahum baghtatan wa hum mublisun, ya. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mereka diambil, ya, secara seketika. Dengan apa? Dengan gempa, ya, dengan tsunami, dengan segala macam, termasuk dengan corona ini mungkin. Jadi hadirin wal hadirat, saya ingin menyampaikan ketika kita melihat wabah ini, ya, satu hal yang harus ada di dalam hati kita adalah kita takut kepada Allah. Jangan-jangan ini adalah karena dosa kita selama ini yang sudah jadi dosa kolektif, dosa bermasyarakat, dosa bersama-sama. Orang tidak peduli lagi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian seks bebas sudah dianggap biasa, ketika kemudian pelanggaran terhadap hukum dianggap biasa, maka fa'akhadnahum baghtatan, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami beri tiba-tiba ada bencana, ya,
Nah mungkin bentuknya seperti ini. Dan jangan kemudian kita, ya sudah nanti toh habis ini selesai. Bisa jadi Allah datangkan yang lebih ngeri dari ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka apa yang harus kita lakukan? Ketika kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana, dengan hal-hal yang tidak baik dan sebagainya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian jadi kebiasaan perorangan, jadi kebiasaan berjamaah dan seterusnya, ya. Dan hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya istidraj itu bukan hanya dalam bentuk harta, ya. Bisa dalam bentuk ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ceritakan tentang seorang ilmuwan namanya Samiri, yang kemudian akhirnya menyesatkan Bani Israel, ya. Lalu Allah ditanya sama Sayyidina Musa alaihissalam, "Fama khatbuka ya Samiri?" Apa urusanmu ini? Kenapa kamu? Alasan kamu apa sampai begini ngerusak terhadap masyarakat? Lalu jawab Samiri, "Qala basurtu bima lam yubsiru bihi." Ya. Saya ini punya pengetahuan yang mereka masyarakat nggak tahu, ya. Faqabattu qabdatan min atharir rasul fanabattuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Maka kemudian saya ambil dari jejak rasul, tapi kemudian saya selewengkan itu, dan demikianlah yang diajarkan atau diajak oleh hawa nafsu saya. Jadi sekali lagi, namanya ilmu, namanya kekuasaan, ya. Kita tahu ada Fir'aun, ada Namrud dan sebagainya, ya. Namanya ilmu agama, kita tahu ada Bal'am bin Ba'ura dan sebagainya. Semua itu adalah ujian dari sisi Allah. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kemampuan untuk senantiasa mengedepankan Allah dibanding semua itu. Semuanya dari sisi Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib tadi menjelaskan istidraj terbiasa bagi orang-orang kaya, istidraj itu biasa. Tapi bagaimana dengan para ulama, orang-orang yang berilmu? Bentuk istidraj untuk orang berilmu itu seperti apa ini, Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat ulama itu kalau di dalam Quran, ketika mereka diberikan istidraj itu jauh lebih berat, Ustaz Agung. Lebih berat daripada yang lain. Allah memberikan contoh seorang ulama Bani Israel yang namanya Bal'am bin Ba'ura, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan perumpamaan, ya, kepada orang yang diberikan alladzina ataina min ayatina. Kami berikan kepada dia ayat-ayat kami, fansalakha minha, ya, fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Jadi ulama ini, si Bal'am bin Ba'ura ini diberikan ayat sama Allah Subhanahu wa taala, lalu insalakha, ya, lalu dia menyimpang, gitu kan. Maka diikutilah dia oleh syaitan. Ya, fakana minal ghawin, lalu dia menjadi orang melampaui batas. Kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya kami inginkan, kami sudah angkat dia tinggi-tinggi dengan agamanya itu, dengan ilmu agamanya, dengan segala macam ketakwaannya. Walakin akhlada ilal ard. Nah ini penyakitnya kalau kepada para ulama. Tetapi dia lebih cinta sama dunia. Ketika ulama itu sudah cinta dunia, dia malah mencari dengan dalil, dengan ceramah, dengan apa itu, dia nyari keduniaan, dia menikmati segala macam harta itu, dia bangga dengan itu, terus dan sebagainya, semakin parah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian wattaba'a hawa, lalu dia mengikuti hawa nafsu. Dan sampai di dalam ayat selanjutnya, Ustaz Agung, di surat Al-A'raf itu dikatakan, famataluhu kamatalil kalb. Ulama-ulama yang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, itu perumpamaannya seperti anjing, ya. In tahmil alaihi yalhad au tatruku yalhad. Kalau kamu kritik, nasihati, ya kamu ini harus begini, memberikan contoh sebagai ulama, yalhad, dia julurkan lidahnya, ya. Kemudian autatruku yalhad, kalau kamu biarin juga dia julurkan juga lidahnya. Nah maka kita harus meminta perlindungan kepada Allah, ya. Bukan berarti kalau sudah ulama dan sebagainya lalu terjaga dari zallat, dari kejatuhan, justru lebih berat cobaannya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Karena orang-orang yang jadi panduan kita malah dia diistijat oleh Allah, ya. Dan diikuti sama orang-orang. Ya Allah. Baik, hadirin wal hadirat sekalian, mari kita tundukkan hati kita. Kita sedang di bulan yang penuh berkah, dan kita melakukan amal yang penuh berkah, yaitu puasa. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina
وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Ya Allah, ya Rabbana, kami mengakui banyaknya dosa-dosa kami. Kami adalah karung-karung dosa yang berjalan. Kesana kemari kami jauh daripada ketaatan kepadamu ya Allah. Maka Engkau berikan peringatan dengan penyakit ini ya Allah. Jadikan kami semua masyarakat Indonesia kembali kepadamu ya Allah. Kembali kepada syariatmu ya Allah. Kembali beribadah kepadamu ya Allah. Dan juga tersungkur untuk meminta ampun kepadamu ya Allah. Sehingga Engkau berkenan mengangkat musibah ini dari kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Alamin. Ampuni kami, maafkan kami ya Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.